Baik Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan. Akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa yang kami sembah dan muliakan melalui dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur oleh karena saat ini Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk bersekutu bersama, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman-Mu. Beri sikap hati yang benar bagi kami, belajar firman untuk melakukan, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka di dalam Injil Matius pasal 25. Kita akan lanjut. Yang lalu pasal 25 saya sudah khotbah dari ayat 1 sampai ayat 46 ya. Nah, saat ini kita akan belajar ayat 1 sampai 13. Ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh itu, yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakan kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di saat-saat ini kalau kita belajar firman Tuhan mengenai akhir zaman, orang bilang cocok sudah, karena sekarang ada perang besar di Rusia dan Ukraina ya, di bagian di Eropa sana. Jadi Eropa Timur kalau tidak salah. Mudah-mudahan saya tidak salah. Nah, ini mereka dunia banyak yang khawatir karena di Ukraina itu juga memang ada nuklir di sana, mereka yang buat pesawat besar sekali. Dan mereka juga takut dengan Rusia punya nuklir. Dan memang kalau kita lihat peperangan ini, saudara, bangunan-bangunan cuma pakai senjata-senjata, belum gunakan nuklir, wah hancur lebur berantakan. Kemudian gempa ulang-ulang di mana-mana. Baru-baru kita juga kena ya. Ada malam-malam, tapi pagi-pagi juga ada sedikit. Saya ada di ruangan saya dan saya langsung keluar pelan-pelan karena perpustakaan tuh di atas itu buku-buku banyak, lemari-lemari berat. Ya kalau di atas yang jatuh dia mendarat bersama di tembok, tapi saya yang kopen nanti dari atas. Jadi saya menyingkir keluar dan saya bilang, "Kamu rasa gempa ke tidak?" "Tidak Bapak." "Oh memang kamu yang di luar ini kamu ada dalam rangka apa sampai tidak terlalu lihat gempanya atau tidak rasa?" Nah, jadi seolah-olah berkata, ini saatnya kita belajar firman Tuhan berhubungan dengan zaman. Tidak. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, kita belajar Alkitab, kita belajar firman Tuhan. 2 minggu lalu saya sudah menjelaskan di dalam Matius pasal 25
berkaitan dengan bagaimana kita menyiapkan diri menyongsong Tuhan. Jadi kata menyongsong ini artinya bukan tinggal tunggu-tunggu Tuhan mendatang. Tidak, itu tetap ada aktivitas. Mari kita lihat di dalam pembacaan kita tadi Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nah, secara teologis perumpamaan ini memiliki berbagai tafsiran, khususnya yang berkenaan atau berhubungan dengan kapan atau waktu atau dalam momen apa dalam rangkaian peristiwa akhir kedatangan Kristus kedua kali. Karena kedatangan Yesus kedua kali kan ada tahap-tahapnya, ya toh? Ada Yesus datang dulu, kemudian orang percaya dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru. Kemudian yang belum mati diubahkan jadi kualitas baru tubuhnya dan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Sementara di dunia ada terjadi masa-masa sulit yang namanya tribulasi atau ada yang bilang masa kepicikan, kesusahan. Wah, itu segala macam, ada kesusahan, sakit, penyakit dan lain sebagainya. Jadi kalau bilang corona seperti ini nanti mungkin ada yang lebih berat lagi. Nah, begitu yang terjadi di dunia. Selama kurang lebih 7 tahun Israel pusing. Kemudian terjadi perjanjian antara Israel dan seseorang antikristus namanya. Nah, kemudian turun lagi, ada tahap-tahapnya. Nah, ada perdebatan ini, perumpamaan ini masuk di wilayah mana berkaitan dengan kedatangan Kristus. Karena pasal 24 bicara kedatangan Kristus, tahu? Saudara-saudara saya kasih Tuhan. Kemudian pertanyaan berikut lagi, siapa yang dimaksudkan? Gereja atau orang-orang Yahudi, orang-orang Israel? Nah, saya tidak akan membahas hal-hal tersebut. Yang akan saya soroti adalah berhubungan dengan apa yang menjadi perumpamaan ini. Ini perumpamaan, ini cerita yang Yesus buat benar-benar, yang Yesus buat ini adalah untuk memberikan penggambaran saja apa yang harus dilakukan. Jadi kita akan belajar di sini apa pelajaran yang bisa kita sebagai orang percaya dapatkan dari perumpamaan ini. Tujuan atau hal yang ditekankan dalam perumpamaan ini adalah agar umat Tuhan atau supaya orang-orang percaya berjaga-jaga menghadapi dalam tanda petik waktu itu. Coba kita lihat pasal 25 ayat 1. Bilang apa itu? Pada waktu itu. Waktu apa? Dalam pasal 24 dan 25 itu ada waktu itu sudah banyak hal berkaitan dengan kesusahan besar, berkaitan dengan diangkatnya gereja, berkaitan. Yang jelas waktu ini menjelaskan tentang berkaitan dengan rangkaian kedatangan Kristus kedua kali. Kita akan lihat saudara, supaya orang percaya berjaga-jaga waktu itu, waktu menghadapi hari itu, yaitu waktu menyambut kedatangan Kristus kedua kali, pasal 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan waktunya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari tujuan ini saya mengangkat tema yang bodoh dan yang bijak. Di sini tidak disebut yang bodoh dan yang pintar ya, tapi yang bodoh dan yang bijak. Jadi bisa orang pintar tapi bodoh. Tapi orang bijak pasti pintar, ya kan? Jadi yang bodoh yang bijak. Di akhir zaman ini dan dalam menanti kedatangan Kristus kedua kali, kita harus menjadi orang bijak dalam bersikap dan bertindak. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus bijak dalam bersikap dan bertindak? Ayat 13b dengan jelas, kita lihat ayat 13b dengan jelas mengatakan, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Jadi mengapa kita harus bertindak bijak? Karena kita tidak tahu tentang hari dan saatnya. Saudara, mungkin saya bilang, tradisi belum datang-datang. Iya, tetapi sewaktu-waktu Tuhan panggil kita, ya kan? Sewaktu-waktu kita bisa meninggal, ya kan? Masih muda kah, tua kah, sakit-sakitan kah, sehat-sehat kah? Kadang-kadang orang pikir begini, dia sakit-sakit nanti, aduh kasihan nih. Baru yang meninggal justru yang sehat-sehat dulu. Jadi kita tidak tahu. Nah, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus bijak dalam bersikap dan bertindak?
Nah, ayat 13b yang sudah katakan tadi, karena kita tidak tahu akan hari dan saatnya atau maupun saatnya. Kedatangan Kristus bisa jadi di saat yang kita tidak duga. Kalau kita lihat dalam pasal 24 ayat 48 sampai 49, bisa-bisa kedatangan Kristus kedua kali itu bisa-bisa datangnya lebih cepat dari yang kita kira. Ya toh? Ada perumpamaan dalam pasal 24 ayat 48 sampai 49 dikatakan begini, 48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, ayat 50, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Jadi perumpamaan ini menjelaskan hamba ini pikir, belum datang, tiba-tiba datang, kaget dia. Tetapi dalam pembacaan kita tadi, ternyata ilustrasinya lambat datang, mempelainya lambat datang. Mereka sudah datang menyongsong sampai tertidur karena lambat datang. Jadi saudara, karena kita tidak tahu tentang waktu kedatangan itu, maka kita harus bijak. Untuk itu sebagai orang-orang percaya kita harus menjadi orang yang bijaksana, khususnya dalam menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Kita harus berjaga-jaga, kita harus selalu siap sedia menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Kita harus bijaksana. Pertanyaannya, dalam konteks kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, apa ciri-ciri orang yang bijaksana? Nah, sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri orang yang bijaksana. Berdasarkan Matius 25 ayat 1-13, saya mencatat ini ada 3 ciri. 3 ciri orang yang bijaksana. Yang pertama, kita lihat ayat 1, apa kira-kira? Saya baca ulang ayat 1. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis. Bikin apa 10 gadis ini? Yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Hal yang pertama, ciri orang bijak adalah seorang bijak tahu apa yang harus dilakukan. Sekali lagi, orang bijak tahu apa yang harus dilakukan. Artinya, dalam menyambut kedatangan Kristus kedua kali, seorang Kristen yang bijak tahu apa yang harus dilakukan. Penekanannya pada kesadaran untuk menyiapkan diri, menyiapkan hati menyambut kedatangan Kristus. Tidak pasif. Tidak pasif yang saya sudah jelaskan pada waktu lalu. Kita tinggal tunggu-tunggu Tuhan Yesus datang, berdoa, baca Alkitab, berdoa, baca Alkitab. Itu terjadi di jemaat Tesalonika. Karena mereka menyambut kedatangan Kristus dengan cara yang salah, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus. Mereka tinggal doa, akhirnya lapar. Waktu lapar mereka mau makan, tapi tidak ada makanan, terpaksa minta. Wah, orang lain udah kerja berkuat, tinggal berdoa, baca Alkitab, ibadah, tidak kerja dengan alasan menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Dan Rasul Paulus bilang apa? Orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Artinya seolah-olah dikatakan begini, menyambut kedatangan Kristus itu bukan dengan cara seperti itu. Tetap hati siap sedia, tetapi lakukanlah tugas pekerjaan kita, lakukanlah tanggung jawab kita, pelayanan kita dengan tujuan menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudari saya kasih Tuhan, perhatikan ayat 25, pasal 25 ayat 1 ini. Dikatakan pada waktu itu, ayat 13 bilang hari maupun saat. Jadi di sini menjelaskan tentang Yesus sudah memberikan perumpamaan tentang kedatangan anak manusia dan apa yang dilakukan oleh 10 gadis-gadis ini. Ke-10 gadis itu dikatakan mengambil pelitanya. Dan tahu apa yang dilakukan? Mengambil pelita. Kemudian apa? Mereka pergi menyongsong, tidak tinggal di tempat. Mereka pergi menyongsong. Sampai di sini belum ada disampaikan tentang yang bodoh dan yang bijak. Sampai di sini. Ayat 1, dia cuma jelaskan. Seumpama, dikatakan pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis. Mau menyongsong, mempelai laki-laki, mereka menyiapkan pelita. Kemudian mereka pergi menyongsong.
Tidak ada bilang soal mereka ini gadis yang bodoh atau yang bijak, belum. Dari sini kita pelajari Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jadi bijak, maka kita harus tahu apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kita harus menyiapkan hati kita, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Macam saya ini terganggu konsentrasi barang ini, jadi misi. Ini sudah ganti masker tapi ternyata lepas saya ya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menyiapkan hati, menyiapkan diri, dan harus tahu apa yang harus kita lakukan ya. Yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga. Cara berjaga-jaga adalah bagaimana? Kita harus tetap memiliki sikap hati, oh Yesus datang kapan saja, kematian datang kapan saja, saya siap. Jadi Bang, cek. Satu. Cek ya. Coba tes. Satu. Ganti saya, Pak. Cek ya, baik. Karena dia sudah lobet. Yang kedua, kita lihat pasal 25 ayat 2 sampai 5. Jadi sebenarnya yang pertama ini adalah sesuatu yang seperti penunjang saja, karena tidak disebutkan bahwa ada yang bodoh, ada yang bijak, tidak. Yang kedua, orang bijak dalam rangka menanti kedatangan Kristus, dia memiliki sikap yang antisipatif. Antisipatif itu apa ya? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bersifat tanggap terhadap sesuatu yang sedang atau akan terjadi. Artinya begini, orang yang antisipatif itu dia mengadakan perhitungan. Contoh, kita ini rencana pelayanan ke Kuau. Kemudian saya bilang ke panitia dan jemaat di sana. Saya telepon mereka, saya bilang, selama kegiatan seminar dan KKR, ibu-ibu tidak usah siap makan, nanti panitia yang akan menyiapkan makan. Jadi semua jemaat kita makan bersama, satu kampung juga, tidak apa-apa. Antisipasinya bagaimana? Panitia. Oke, kita tanya, ada cukup uang kah untuk beli? Kamu harus cari dana. Oke, mereka usaha dana, cari dana. Terus, bagaimana dengan tim pelayanan Makarios? Yo, kita akan siapkan ini. Jangan kita hanya beritahu, oh nanti kita pergi, tidak usah kamu masak, pokoknya ikut saja seminar. Sementara seminar semua lapar. Ada. Baru antisipasinya apa? Antisipasinya adalah kita sudah memperhitungkan. Baru juga perhitungannya ini bukan begini. Oh ya, nanti kita siapkan makan. Bawa beras berapa? Kita bawa beras 50 kilo saja. Cukup kok. 5 roti 2 ekor ikan Tuhan bisa buat. Saudara-saudara, kita harus hitung. Perhitungannya, oh mungkin ada 500 atau 750 orang yang akan hadir atau yang akan makan bersama. Lebih baik lebih daripada kurang, toh? Bagaimana? Kalau seperti misalnya ada resepsi pernikahan kemarin, lebih baik Theo punya keluarga dan Dina punya keluarga siapkan lebih. Karena undangannya misalnya yang hadir 300. Siapkan makanan untuk 50 orang. Aduh, tidak. Antisipatif adalah dia sudah memperhitungkan apa yang akan terjadi. Artinya seorang Kristen yang bijak adalah seorang yang tanggap, yang mempertimbangkan diri atau mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Selalu berjaga-jaga. Kita lihat ayatnya yang ke-2 sampai ayat 5. Mulai ayat 2 sudah ada klasifikasi. Mari kita lihat ayat 2 bilang apa? 5 diantaranya bodoh. Kemudian dan 5 bijaksana. Langsung ada klasifikasi. Ayat 3 mulai memberikan deskripsinya atau penjelasannya. Ayat 3, gadis-gadis yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Ayat yang keempat, gadis-gadis yang bijaksana membawa pelita. Oke. Kemudian dan juga ada ungkapan dan juga membawa minyak dalam buli-buli. Nah, saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, penekanan ini luar biasa.
Jadi pada waktu Yesus memberikan perumpamaan ini, dia mengatakan 5 bodoh 5 bijak. Yang bodoh bawa minyak, bawa pelita. Tetapi yang bijak, dia bawa minyak dan juga pelita. Artinya yang bijak adalah seseorang yang benar-benar mempersiapkan diri. Dia menyiapkan segala-galanya. Dia mulai mikirkan, kita tunggu-tunggu, kita tidak tahu waktunya kapan ya akan datang. Nanti kalau kehabisan minyak nanti kita gelap. Nah biasanya gadis-gadis pengiring ini kalau ada mempelai laki-laki datang, langsung mereka bangun dan mereka pakai pelita atau ada yang bilang obor, pelita yang besar, dan mereka pakai untuk mengiring mempelai laki-laki masuk bersama-sama dalam pesta pernikahan itu. Nah saudara, dan kalau tidak ada lampu, tidak ada minyak, tentu lampu tidak akan menyala atau pelita tidak akan menyala. Nah kita lihat di sini hal sangat penting adalah bagi kita. Kita harus menilai diri kita. Apakah kita orang Kristen yang bijak? Yang bijak itu antisipatif. Yang bijak itu adalah betul-betul menyiapkan diri. Aduh, kapan-kapan kalau Tuhan datang tiba-tiba, saya harus bikin apa ya? Saya harus sudah siap. Ya belum. Tiba-tiba Tuhan datang, kau lagi selingkuh. Selesai sudah. Memang di sini menjelaskan ada orang Kristen asli dan palsu. 5 bijak, 5 bodoh kan 10 orang. Sama-sama bawa pelita kan? Nah bisa saja seolah-olah bisa mengatakan begini. Banyak orang Kristen, banyak orang yang percaya Yesus, tetapi hanya sebagian yang benar-benar Kristen sejati. Yaitu mereka yang memiliki Yesus dalam hati dan selalu siap sedia. Saudara-saudara, antisipatif di sini artinya kita harus siapkan. Jangan-jangan kalau mempelai datang, kalau Yesus datang kita tidak siap. Kadang-kadang saya berpikir begini, saya melakukan sesuatu, tiba-tiba kalau Tuhan Yesus datang, ini bagaimana saya? Tidak apa-apa, kita pikir begitu supaya, oh Tuhan tolong saya supaya kau dapati saya tetap setia, saya tetap melayani, saya tetap dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Orang bijak itu tahu apa yang harus dilakukan. Yang kedua, orang bijak itu bersikap antisipatif. Tidak sembarang-sembarang atau setengah-setengah. Yang ketiga, orang bijak berani berkata tidak. Ini dia yang susah. Orang bijak berani berkata tidak dengan pertimbangan atau dengan alasan yang masuk akal. Kita lihat ayat 5 ya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 6. Sama-sama baca 1, 2, ayat 6. 1, 2, 3. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Nah, mereka coba bereskan pelitanya. Tapi ayat 8, sama-sama 1, 2, 3. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tahu rumahnya pelita hampir padam, belum padam, hampir padam. Jadi tetap pelitanya ada minyak, tapi hampir padam. Aduh, tunggu sedikit kal. Tapi ayat 9. Mari baca sama. 1, 2, 3. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Seorang yang bijaksana harus berani berkata tidak dengan alasan yang jelas, alasan yang masuk akal. Berani berkata tidak dalam hal apa, saudara? Saudara, berani berkata tidak pada hal-hal yang bisa menggerogoti iman. Seorang Kristen bijak harus berani berkata tidak, harus berani menolak melakukan hal-hal yang membahayakan iman. Berani berkata tidak, seringkali kita susah, apalagi sudah dekat dengan kita. Aduh. Atau kalau seperti kami hamba-hamba Tuhan, dia sudah salah tapi saya tegur ke tidak. Ya tegurlah, kalau firman Tuhan bilang seperti itu, tapi jangan cari-cari kesalahan toh. Kita ada khotbah misalnya tentang Yesus juru selamat dia, kemudian kita langsung sampaikan kapan curi, ada apa itu? Atau tidak boleh, itu mabuk-mabuk, tidak kaitan. Tetapi kalau sudah
kita harus berani. Kita harus berani mengatakan tidak. Pernah terjadi, kami bangun gereja dulu di Arawi, kami beli barang-barang di Manado. Sebenarnya sudah berkali-kali. Kemudian selesai itu kami beli cuma bot. Tapi di sini harganya 3.000 di Manado sudah dengan murnya. Di sini kalau itu 2 kali lipat. Setelah saya itu, jadi gereja di Arawi itu kita pasang bot saja, semua bagian-bagiannya tidak pakai paku. Kemudian dong bilang, Bapak tolong, coba tidak bisa. Oh, Bapak pendeta ya? Emangnya hanya pendeta yang hidup jujur, baru kamu tidak? Karena kalau orang bilang, Bapak pendeta ya? Emangnya cuma pendeta yang bisa mengatakan tidak pada hal yang tidak benar? Semua orang yang mengatakan diri percaya harus mengatakan tidak kepada yang menghancurkan iman. Begitu juga kebiasaan minum-minum, kan? Biasa kita yang sudah bertobat, baru bertobat tiba-tiba sedikit saja, tidak mabuk kok. Maaf, tidak. Susah bilang tidak ke tidak. Ya susah ya, apalagi teman. Kita baru ketemu, sedikit saja, dikit. Saya bilang tidak. Memang tunjukkan di Alkitab di mana tidak boleh merokok. Tidak ada. Tapi saya tidak. Tapi kenapa kau tidak merokok? Ya sudah, nanti kita diskusi toh. Kalau kamu dengar, atau pas ada menawarkan sesuatu kita bilang tidak. Saudara-saudara, banyak hal yang bisa membuat kita menjadi lemah iman oleh karena kita tidak berani berkata tidak. Kita sudah belajar firman Tuhan yang lalu di dalam kitab Yakobus. Kalau kamu tahu berbuat baik dan kamu tidak melakukan, itu dosa. Ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebagai orang percaya, kita harus jadi bijak dengan berani berkata tidak. Pikirannya begini, kalau saya tidak, kalau dong pagi kan dong kasih alasan jelas apa? Nanti tidak cukup buat kami dan buat kamu, iya toh? Jadi kalau tidak cukup buat kami dan buat kamu, kasihan pengantin siapa yang jemput? Ada yang bilang begini, pelit sampai tinggal bagi sedikit kok bisa. Ini tujuan perumpamaan itu tidak menjelaskan tentang pelit dan tidak pelit, tidak toh? Ini menjelaskan soal siap dan tidak siap. Mungkin ada sih mulai protes, pelit sampai itu ceritakan itu. Ini perempuan ini pelit, semua pelit. Ini tidak bicara soal, mungkin kalau Tuhan Yesus perumpamaan soal pelit dan tidak pelit itu nanti bagian itu lain lagi kan? Ada toh pelit dan tidak pelit toh? Tapi di sini ada yang pelit? Tidak ada. Kau bagi sedikit kah? Ini sudah datang mempelai. Tapi mereka mengatakan nanti tidak cukup buat kami dan kamu. Tapi kau pergi beli saja di warung sana. Walaupun warung dekat, tapi mempelai sudah dekat. Kau baru orang sudah mengantuk malam-malam tuh. Mungkin toki pintu. Shalom, selamat malam. Malam. Kau mau beli minyak dulu? Oh ya. Ya bangun pelan-pelan dia cari sendal mana sudah ini. Ya sabar cari sendal lama. Oh ini dapat ini. Oh beli berapa? Mau beli minyak? Oh iya ini. Sudah, waktu habisnya mempelai sudah datang, baru pintu sudah ditutup, selesai. Ada pelajaran di sini juga saudara-saudara. Pintu kalau sudah ditutup tidak bisa dibuka lagi. Artinya apa? Sekarang Tuhan memberikan kita kasih karunia, tetapi ada saatnya Tuhan bilang stop. Tidak lagi kasih karunia. Seperti kan banyak firman Tuhan yang menjelaskan kita harus menerima Yesus, kita harus bertobat. Tapi ada orang pikir-pikir begini, nanti belum waktunya. Ketika meninggal bilang, oh disambut di rumah Bapa. Yang bilang memang Bapa itu kau kakak atau kau petete atau tidak ada. Kau tidak bertobat, kau tidak menerima Yesus, tidak. Karena firman Tuhan bilang seperti itu. Tapi kadang-kadang juga kesambutan orang, oh ini orang baik, kita sudah tahu jelas. Kalau saya kesambutan begitu atau saya hanya bilang ya turut berduka dengan keluarga. Pernah saya diminta untuk memakamkan orang bunuh diri. Yang bunuh diri itu adalah 2 orang. 2 orang bunuh diri. Kemudian kenapa mereka bunuh diri? Karena ini bapak dan anak bunuh diri. Bapak dan anak perempuan. Rupanya mereka berbuat zina. Dan karena malu bunuh diri. Dan keluarga datang, bapak, saya bilang saya akan makamkan jenazah. Tapi mereka bunuh diri bapak. Emangnya kenapa? Tapi yang bunuh diri ini bapak 2 orang, tidak bapak juga. Tapi 2 orang ini kan bapak dan anak, ya tidak apa-apa.
Tapi dorang ini tidak, saya mau makamkan mereka karena kasihan kamu keluarga malu nanti. Dia makamkan. Tapi kita tidak makamkan mereka dengan keyakinan bahwa mereka mati, mereka bangkit nanti masuk surga. Tidak. Nah, harus disampaikan. Dan saya tidak kuat begini. Saudara-saudara, kita yakin dengan kebangkitan, tidak pakai liturgi itu saya kuat, tidak pakai. Karena apa? Ini liturgi itu menjelaskan tentang kepastian kebangkitan. Tapi ini tidak, saya tidak mau. Saya menyampaikan, saya makamkan kamu, dan tidak dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tidak ada. Saya berdoa saja Tuhan kuatkan, liburkan keluarga. Amin. Karena semati juga biar kita berdoa, 1 juta orang berdoa, tidak akan pindah dari neraka ke surga. Tidak akan. Ya toh? Karena firman Tuhan bilang sudah. Nah, kita harus berani berkata tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang ini perumpamaan, tujuannya adalah supaya kita berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan harinya. Kiranya kita menjadi orang yang bijak dengan menunjukkan 3 ciri. Yang pertama apa? Orang bijak pasti tahu apa yang harus dilakukan. Kalau tidak tahu, bagaimana caranya? Belajar. Yang kedua, orang bijak, dia bersikap antisipatif. Siap, betul-betul siap, 100% siap. Yang ketiga, orang bijak berani berkata tidak, tetapi memberikan alasan yang solutif. Ini kan alasan yang solutif, tapi berani berkata tidak pada hal-hal yang sifatnya bisa membahayakan iman. Mari kita berdoa mengucap syukur. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami belajar dari firman-Mu. Dari perumpamaan tentang 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Kami berdoa memohonkan biarlah Tuhan tolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang bijak. Tetapi lebih daripada itu Tuhan, sebagai orang-orang percaya, Engkau menjanjikan keselamatan bagi setiap yang percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hanya dalam kehidupan kami hari lepas hari, memampukan kami menjadi pribadi yang bijak sehingga kami menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua, menolong kami Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur firman. Haleluya. Amin. Terima kasih.